Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali di ibadah online GBI Jalan Keting Teluk Gong tanggal 9 Agustus. Kami akan menginfokan kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Ibadah pada tanggal 16 Agustus diadakan secara online pukul 9 pagi dengan platform YouTube GBI Jalan Keting. Ibadah komunitas wanita dan Hokian diliburkan, worship dan Alkitab diliburkan, kelas MSK diliburkan, dan pertemuan-pertemuan gereja seperti rapat internal divisi atau komunitas, pertemuan tim Lewi, doa tim MSK diliburkan. Bapak Ibu marilah ajak dan dampingi putra-putri Anda dalam ibadah online komunitas ABI setiap hari Minggu pukul 10:30 siang yang dapat diakses melalui WA grup orang tua ABI. Rekan-rekan remaja, marilah bergabung dalam ibadah online komunitas RBI setiap hari Minggu pukul 11 siang dengan platform IGTV Instagram @shootgeneration. Untuk persembahan dapat Anda masukkan ke dalam amplop dan dibawa saat kita sudah bisa beribadah kembali di gereja. Persembahan dapat ditransfer via rekening BCA dengan nomor 5260346484 atas nama GBI Keting Teluk Gong. Dapat juga melalui OVO dan GoPay. Persepuluhan dapat ditransfer via rekening BCA dengan nomor 5260346484 atas nama GBI Keting Teluk Gong. Marilah kita tetap terhubung dan dapatkan update info mengenai kegiatan gereja melalui Instagram @GBI Jalan Keting, YouTube GBI Jalan Keting, dan simpan nomor WhatsApp gereja di 0819 0880 6091. Marilah tetap setia ber-BGA dan JPA. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus, lifted high. Name of Jesus, glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. Your grace that never fades. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online Jemaat GB Jalan Keting Teluk Gong. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yes. di harinya yang Sabat ini. Ya. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Amin. Kiranya sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpah atas setiap Ya, kita. terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Ya. Amin. Haleluya. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing how great is our God? How great is our God? Ooh. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God? Sing with
Setiap kita pasti pernah punya imajinasi untuk terbang, dan setiap kita punya cara yang berbeda untuk menggayakan terbang seperti apa. Tapi mayoritas dari setiap kita pasti punya gaya yang sama. Terbangnya pasti sama, kedua tangan ke depan, ke samping, atau bagaimanapun caranya. Firman Tuhan berkata, Dia akan membawa kita ke awan-awan kemuliaan-Nya. Amin. Jadikan itu iman. Meskipun saat ini kita belum berada di tempat itu, tapi firman-Nya ya dan amin. Amin. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari terbang bersama Dia.
adalah jalanku, kebenaranmu menuntut setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan.
Untuk itu Tuhan, kami mau terus hidup, kami mau tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan, baik saat ini, esok, sampai selamanya. Karena kami percaya tiada tempat yang lebih baik selain bersama Engkau Tuhan. Ini rindu kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Lahir dari hati kami bawa untuk Engkau Tuhan. Bersama katakan, hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini pujian kami dan rindu kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang minta Tuhan daripada-Mu, menikmati baik-Mu Tuhan.
pada ribu hari di tempat lain. Kami memujimu selalu Tuhan, memujimu menambahmu Engkau Allah yang hidup, hanya menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati segala kemurahan-Mu. Kami rindukan Tuhan, kami rindu. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihimu lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihi. Bersama saudara, karena lebih dalam lagi kita sama Tuhan, sama kita sama Tuhan. Ya, kembali Dia bersama kita. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan kasih-Mu, ku mengasihimu. Oh, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Tuhan Yesus, dengar pujian kami, dengar rindu kami saat ini Tuhan, hari ini. Kami hanya mau tinggal di dalam-Mu, sebab kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang firman-Nya ya dan amin, dan tidak pernah mengecewakan kami.
Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Engkau baik, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau penghibur kami, Engkau segalanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, gak ada hal lagi Tuhan yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan, yang patut kami puji, yang patut kami tinggikan Tuhan, lebih dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh lebih baik lagi dalam kehidupan ini, untuk kami semakin sempurna seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau mau Tuhan setiap kami menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau Tuhan. Iya, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini rindu kami, semua kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, jumpa di TV Ibadah Gereja Betel Indonesia Jalan Keting Teluk Gong, Minggu 9 Agustus 2020. Kita akan mendengarkan khotbah. Nas yang daripadanya kita akan membahas firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius. Namun di dalam pembahasannya, saya akan mengambil beberapa ayat dari Injil Markus dan Injil Lukas, di mana Injil Markus dan Injil Lukas juga mencatat kisah yang sama. Saudara, kebanyakan kita pernah melihat tulisan berikut ini. Hati-hati, banyak anak-anak. Saudara membaca tulisan ini, otomatis kita yang sedang berkendara akan lebih berwaspada. Mengapa? Sebab biasanya anak-anak itu seenaknya mereka. Anak-anak itu biasanya berperilaku semaunya. Contohnya menyeberang jalan dengan sembarangan, yang akan menyebabkan orang lain, dalam hal ini pengendara, bisa menabrak mereka. Konyolnya, jika ada anak yang tertabrak misalnya, maka yang sering dipersalahkan, atau lebih tepatnya selalu dipersalahkan, dan yang harus mengganti rugi bukan keluarga si anak, melainkan si pengendara, saudara sekalian. Namun bagaimana jika tulisan ini tergantung di pintu gereja, dengan sedikit keterangan di bawahnya? Kebanyakan anggota jemaat di sini adalah orang Kristen lama. Saudara, setiap orang Kristen itu ditujukan, diproyeksikan Allah untuk menjadi mempelai wanita Kristus sebenarnya. Tidak ada anak-anak yang bisa menjadi mempelai. Anak-anak itu seenaknya mereka. Anak-anak itu berperilaku semaunya, semau dirinya. Menurut kitab suci, kanak-kanak rohani itu disebabkan oleh cara yang salah dalam mendengar firman Tuhan. Cara yang salah dalam mendengar firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah mendengarmu keselamatanmu. Mendengarmu keselamatanmu. Kita akan membaca dua bagian kitab suci dari layar, sebab ada bagian-bagian yang saya beri warna khusus. Yang pertama dari Matius 13 ayat 1-9 dan 13-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak mendengar, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagian yang kedua dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sebelum kita melakukan pembahasan, mari ketahui dua hal berikut ini. Yang pertama, benih itu adalah firman Allah. Lukas 8, benih itu ialah firman Allah. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus di sini bukan sedang berbicara soal penginjilan, namun soal firman Allah alias khotbah, ya. Jadi bukan soal penginjilan kepada orang yang benar-benar baru, tapi kepada firman Allah. Tapi soal firman Allah alias khotbah. Jadi keempat jenis pendengarnya adalah orang Kristen, bukan orang Kristen. Bukan orang non-Kristen, tapi orang Kristen. Dalam konteks dulu waktu pertama, saudara, orang Yahudi, umat Allah. Dalam konteks sekarang, orang Kristen, bukannya orang non-Kristen. Saudara, mari kita ketahui cara petani waktu itu menabur benih. Para petani waktu itu, saudara sekalian, ya, mengenakan ikat pinggang. Ya, jadi masyarakat Yahudi dulu adalah masyarakat agraris, ya, bertani, bercocok tanam. Nah, para petani waktu itu, saudara sekalian, akan mengenakan ikat pinggang. Di kiri kanan pinggangnya, saudara sekalian, itu ditaruh kantong. Masing-masing kantong di kiri dan kanan yang isinya benih. Si petani akan berjalan lurus. Dalam beberapa langkah, saudara, dia berhenti. Lalu dia ambil benih dengan kedua tangannya. Lalu benih-benih tersebut dilempar dengan sekuat tenaga, saudara sekalian, masing-masing ke kiri dan ke kanannya, saudara sekalian. Setelah itu dia berjalan lagi beberapa langkah. Dia berjalan ke depan. Dia berhenti, saudara. Dan dia berhenti, dia ambil lagi benih. Dia ambil benih, lalu dengan sekuat tenaganya, dia lempar benih itu, saudara sekalian, ke kiri dan ke kanannya, dan seterusnya. Ketika sudah mentok, lahannya sudah mentok, saudara sekalian, dia akan berpindah jalur dan akan melakukan hal yang sama lagi. Sampai semua lahannya terbenihi, saudara. Nah, ketika petani itu menabur benih, benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeda. Ya, di 4 tempat yang berbeda. Jenis yang pertama, pendengar firman yang pertama adalah orang Kristen yang keras. Orang Kristen yang keras, saudara. Ayat yang keempat, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Artinya, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, jalan yang dimaksud bukan jalan beraspal, tapi pematang. Ya, pematang adalah tanah yang keras, yang lebih tinggi posisinya daripada sawah atau ladang, saudara sekalian, di mana orang bisa berjalan di atasnya. Ya, tanah yang keras lebih tinggi dari sawah, di mana orang bisa berjalan di atasnya, saudara. Firman Allah tadi dikatakan tidak bisa masuk karena tanah, karena hati dari si pendengar ini keras, saudara. Ya, namanya juga pematang buat jalan, jadi harus keras dong, karena orang kan harus menapaki, harus berjalan di atasnya, saudara. Nah, saudara, firman Allah nggak bisa masuk dalam diri seorang Kristen karena hatinya keras. Hatinya keras. Saudara, firman Allah nggak bisa masuk pada diri orang Kristen bukan karena intelektual yang rendah, bukan karena intelektualnya yang rendah. Contoh, ahli-ahli Taurat. Saudara, ahli Taurat itu apa kurang berintelektual? Namanya juga sudah ahli, saudara sekalian.
Mereka pasti berintelektual. Tapi kenapa mereka nggak bisa mendengar firman Kristus? Karena hati mereka mengeras. Mereka justru membenci, bahkan menyalibkan Yesus hingga mati. Ahli Taurat, saudara sekalian. Ya, bukan masalah di intelektual, tapi di hati mereka yang keras. Saudara, orang Kristen yang hatinya keras, itu bukti bahwa dia belum menerima penebusan Kristus. Orang Kristen yang hatinya keras, dia belum menerima penebusan Kristus, saudara. Lukas 8, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara perhatikan, firman itu sudah ada di hati mereka. Lukas 8, ya. Sebenarnya hati mereka itu, saudara sekalian, ya, sudah dijatuhi, sudah ditaburi benih. Tapi karena hati mereka keras, benih itu nggak bisa masuk. Ya, benih itu nggak bisa masuk. Hati mereka keras, hati mereka nggak gembur, saudara sekalian, sehingga benih firman itu nggak bisa masuk, tetap ada di atasnya, sehingga hilang, ya, dimakan burung dan lain sebagainya. Lambang dari kuasa kegelapan, saudara sekalian. Hati mereka keras. Yang pertama, saudara sekalian, adalah hati orang Kristen yang keras. Yang kedua, saudara sekalian, adalah jenis orang yang menerima firman karena keuntungan diri. Menerima firman karena keuntungan pribadi. Ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Padahal waktu pertama mendengarnya dengan gembira, saudara. Saudara, orang jenis kedua, saudara, adalah orang yang, atau tanah jenis kedua adalah tanah yang di bawahnya itu masih terdapat bebatuan. Saudara, para petani, ya, pasti akan menyingkirkan batu-batu. Tapi ada batu yang di lapisan bawah, ya, di lapisan tertentu, saudara sekalian, yang masih ada, ya, yang tidak bisa, yang belum sempat dibersihkan oleh si petani, saudara sekalian. Ya. Nah, tanah yang di bawah itu, yang masih bebatuan itu, saudara sekalian, ya, lalu ditumbuhi oleh benih. Benih itu bertumbuh, ya, tanahnya tipis tadi. Benih ini bertumbuh dengan cepat, saudara. Tapi, saudara sekalian, akarnya ini nggak bisa bertumbuh ke bawah, lebih ke bawah, karena ada bebatuan, mentok. Nah, akibatnya, saudara, nutrisi yang disedot, dihisap oleh akar, saudara, ya, diberikan hanya kepada tumbuhan yang bagian atas, yang di atas permukaan tanah. Akibatnya, tumbuhan itu terlihat cepat meninggi, cepat tinggi, wow, cepat tinggi, ya. Tapi orang nggak tahu akarnya itu di bawahnya sebenarnya lemah, saudara. Akarnya lemah karena nggak bisa terus, ya, menjalar ke bawah, mengokokkan, saudara, ya, karena terbentur oleh bebatuan. Saudara, ada orang Kristen yang kelihatannya menggebu-gebu. Ada orang Kristen yang kelihatannya menggebu-gebu, saudara. Kenapa? Karena ternyata dia baru mendapat pengalaman yang spektakuler. Misalnya disembuhkan dari penyakitnya yang parah, saudara, disembuhkan penyakitnya, atau dihindarkan dari malapetaka, atau dijamah di dalam sebuah retreat, saudara. Memang pengalaman spektakuler tersebut dari Tuhan. Memang itu dari Tuhan. Namun seharusnya, saudara sekalian, orang Kristen tersebut harus meneruskannya dengan menekuni kitab suci, menekuni Alkitab, saudara, agar pemahamannya tentang Allah utuh. Nggak sebagian, saudara sekalian, ya, tetapi utuh. Nggak cuma Allah sebagai penyembuh, penolong, saudara, tapi utuh. Dengan cara menekuni kitab suci, saudara. Kristen jenis ini, saudara, karena imannya tidak berakar pada penebusan Kristus, lemah. Orang Kristen seperti ini nggak akan setia, karena dasarnya bukan penebusan Kristus, tapi pengalaman spektakuler, saudara. Nggak salah dengan pengalaman itu, tadi saya katakan, tapi harus meneruskannya dengan menekuni kitab suci. Orang jenis ini nggak akan setia. Dan musuh Kristen jenis ini adalah penindasan dan penganiayaan. Saudara, di Indonesia, ya, bisa aja kita diejek, dicemooh, ya, meskipun, ya, agak jarang, ya. Tapi beberapa orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu, saudara sekalian, bisa gerejanya dibakar, ya, bisa gereja dibakar, bisa dicemooh, saudara sekalian. Semalam saya ikut webinar dari kampus saya, saudara. Narasumbernya berkata bahwa waktu kecil dia tinggal di sebuah perkampungan, ya,
Di perkampungan itu, saudara sekalian, ya mayoritas ya itu bukan Chinese, bukan Kristen, saudara. Mayoritas bukan Chinese, bukan Kristen, saudara. Narasumber itu, saudara, waktu kecil itu dia sudah bermain loh dengan anak-anak sebaya dia, main. Bukannya nggak mau berbaur, bukannya nggak mau bergaul, main, saudara. Ya, dia main. Tapi, ya nggak jarang, saudara, ada anak-anak kampung yang lewat rumahnya. Dia tahu ini Chinese dan Kristen, saudara sekalian, ya. Anak-anak warga situ ngeledek, saudara, ya, ngeledek. Ini saya mengutip, ya. Saya mengutip perkataan narasumber semalam, saudara. Dia berkata, ya, ini maaf ya. Dia berkata, Tuhan Yesus, dia dalam bentuk nyanyian. Tuhan Yesus, biar kamu mampus di kakus, ya, jadi us begitu, saudara sekalian, ya. Dan itu nggak sekali dua kali, itu sering, ya. Bertahun-tahun, saudara. Ini dicemooh, ini dianiaya, saudara sekalian, ya. Ada lagi orang yang dipersulit, saudara, ya. Karena dia Kristen, jabatannya nggak naik-naik. Karena dia Kristen, gajinya nggak naik-naik, saudara sekalian, ya. Karena dia Kristen. Ada lagi orang menjadi berkesulitan karena ada asas-asas kekristenan yang tidak boleh dia langgar, saudara. Ya. Akibatnya, misalnya, dia nggak jadi orang yang terlalu kaya. Akibatnya, dia nggak jadi orang yang terlalu terkenal. Kenapa? Karena ada asas-asas kekristenan yang dia nggak boleh langgar, saudara. Atau ada juga orang yang tadi sakit itu, saudara sekalian, dia yang tadi sakit parah, lalu sembuh, ternyata penyakitnya bisa kambuh lagi, dan didoakan sini sana nggak sembuh-sembuh, saudara, sampai dia meninggal dunia, saudara. Ya, saudara, ada sebuah contoh. Ada misionaris, ya, ini kisah nyata, saudara. Ada misionaris wanita asal Indonesia melayani di China. Beberapa tahun yang lalu beliau ini datang ke Indonesia, ya, pulang kampung, saudara. Tapi di Indonesia ini beliau ini nggak ambil waktu terlalu lama, saudara. Ketika sahabatnya bertanya begini, Ci, kenapa Cici nggak mau lebih lama lagi di Indonesia? Ayolah lebih lama, ya. Nanti kita pergi ke kota ini, ya, wisata, dan sebagainya. Lalu misionaris ini, saudara, berkata begini, saya tidak mau terlalu lama di Indonesia. Saya nggak mau terlalu lama di Indonesia. Loh, kenapa, Ci? Ya, kata sahabatnya, nanti semangatku mundur. Kata misionaris Indonesia yang melayani di Cina ini. Dia berkata, kalau aku terlalu lama di Indonesia, nanti semangatku mundur. Karena di Indonesia ini aman. Di Indonesia ini enak. Di China, hari ini saya masih bisa mendengar khotbah. Hari ini saya masih bisa berkhotbah. Besok mungkin aku masuk penjara. Di China, hari ini aku masih bisa membaca Alkitab, kitab suci. Lusa mungkin Alkitabku sudah jadi abu karena dibakar. Sebab itu, saudara sekalian, beliau ini memilih untuk tidak terlalu lama di Indonesia, supaya nggak jadi aman dan enak, nyaman dan enak, saudara sekalian. Belum lagi di Korea Utara dan beberapa negara di Timur Tengah, orang Kristen di sana setiap detik harus berjuang demi statusnya sebagai orang Kristen atau anak Allah, saudara sekalian. Saudara, namun ini bukan berarti kita harus pindah ke sana rame-rame, bukan. Migrasi ke sana rame-rame, bukan. Sama sekali bukan. Atau, oh, ini berarti semua orang Kristen di Indonesia mutunya rendah. Bukan, saudara, ya. Bukan begitu. Indonesia, orang Kristen Indonesia mutunya rendah. Bukan, ya. Tapi ini satu evaluasi buat kita, saudara sekalian, ya. Kita di sini yang enak, yang relatif aman, saudara sekalian. Bagaimana keberimanan kita? Bagaimana pelayanan kita, saudara sekalian? Saudara, jenis orang Kristen yang ketiga, pendengar yang ketiga, adalah pendengar yang berdiri di dalam dua perahu. Berdiri di dalam dua perahu, ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran, dalam bahasa Yunaninya, perhatian terhadap dunia ini, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, tidak berbuah, saudara. Jadi ada orang Kristen, saudara sekalian, ya, yang perhatiannya terhadap dunia ini terlalu, ya, sehingga dia nggak berbuah. Versi Markus, saudara, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Versi Lukas, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, saudara lihat,
Ini orang Kristen yang berdiri di dalam 2 perahu, minggu ke gereja, pelayanan saudara sekalian, bahkan memiliki jabatan-jabatan tertentu mungkin di gereja saudara. Tapi di luar gereja, saudara lihat, perhatiannya itu sebenarnya kepada dunia. Kepada dunia, saudara. Dia punya keinginan-keinginan yang lain, versi Markus. Di gereja dia nyanyi, hidupku hanya untuk menyenangkanmu, menyukakanmu, melakukan kehendakmu, kuberikan hatiku. Hari Minggu, nyanyinya seperti itu, saudara sekalian. Tapi, Senin sampai Sabtu, dia punya keinginan yang lain. Dan keinginan tersebut, yang lain tersebut, masalahnya bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara sekalian. Punya keinginan yang lain. Pada hari Minggu, ngakunya Tuhan. Seluruhnya buat Tuhan. Ada juga versi Lukas tadi, menikmati keinginan, punya keinginan buat mendewakan kenikmatan hidup. Mendewakan kenikmatan hidup, saudara sekalian. Saudara, jenis yang ketiga ini adalah orang yang hatinya tidak 24 jam terpaut pada Tuhan. Namun pada kesehariannya, hatinya terpaut pada materi, pada kekayaan, pada harta. Orang jenis ini menaruh rasa amannya pada materi. Nggak jauh berbeda dengan orang dunia, saudara. Pulang kantor, main game dulu, nonton dulu, baca-bacaan yang lain dahulu. Begitu malam, waktu saat teduh, ngantuk. Waktu ngantuk, pinter alasannya sama Tuhan. Ya, Tuhan, Engkau tahu sepanjang hari aku sudah lelah. Engkau tahu aku bukan bermalas-malasan ya Tuhan. Sepanjang hari aku bekerja, ya. Sekarang aku mau bersaat teduh, udah ngantuk, ya. Padahal tadi pulang kantor punya waktu. Dia memilih untuk main game, dia memilih untuk nonton, dia memilih untuk baca-bacaan yang lain, saudara sekalian. Ya. Punya keinginan yang lain, ya. Punya kenikmatan hidup yang lain, saudara sekalian. Ini tadi saya katakan orang Kristen ini yang berdiri di dalam 2 perahu, saudara. Saudara, hidup ini memang harus nikmat. Hidup ini memang harus nikmat. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu untuk menikmati relasi dengan Dia dan berkat-berkatnya. Beberapa waktu yang lalu di khotbah maupun di WA saya pernah katakan, tujuan hidup manusia, ya, menurut Katekismus Westminster, saudara, adalah menikmati relasi dengan Allah, ya, dan menikmati persekutuan, berkat-berkatnya sampai selama-lamanya. Hidup ini memang harus nikmat. Harus nikmat, saudara. Namun, hanya menjunjung kenikmatan tanpa juga menyangkal diri dan memikul salib, itu membuat kita nggak dewasa, saudara. Karena menyangkal diri dan memikul salib, itu juga Yesus tulis di Perjanjian Baru. Kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ya, tetap menikmati Tuhan, tapi dalam penyangkalan diri, dalam pemikulan salib. Ya, tetap dalam keberelasian dengan Allah, saudara sekalian. Kita nggak hanya menjunjung kenikmatan, mendewakan kenikmatan, saudara, namun juga menyangkal diri kita dan memikul salib. Itu yang membuat kita dewasa dan berbuah, saudara. Materi jangan hanya dipakai untuk kenikmatan diri kita saja, saudara sekalian. Harus dipakai juga untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, naik gaji, punya ya materi, saudara sekalian. Ya, jangan pertama dipikirin beli apa lagi ya, jalan-jalan kemana lagi ya. Itu bisa saja, boleh saja, tapi ingat saudara sekalian, materi yang Tuhan titipkan itu titipan Tuhan, saudara, harus kita pakai juga untuk perluasan kerajaan Allah. Dan Yesus mencontohkan secara harfiah dalam Lukas 8. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Yohana istri Khuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, ada kelompok wanita, ya, ada kelompok wanita. Kebetulan mereka punya uang lebih, saudara. Mereka melayani rombongan ini, Yesus dengan murid-muridnya, dengan kekayaan mereka. Yesus nggak menolak donasi mereka, saudara sekalian. Bahkan ini bagian dari kebertanggungjawaban orang terhadap harta yang dititipkan oleh Tuhan. Nggak melulu dipakai untuk kenikmatan diri, saudara sekalian, tapi untuk perluasan kerajaan Allah. Pendengar yang keempat, saudara, adalah pendengar yang mendengar firman dengan hati. Ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Akibatnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Versi Lukas. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang
yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Saudara, mengapa pendengar yang keempat ini bisa berbuah? Karena dia mendengarkan firman dengan hati. Dengan hati. Mendengar dengan hati. Saudara, dalam ilmu penafsiran Alkitab, di dalam sebuah perikop, jika ada sebuah kata yang muncul hingga 3 kali, itu berarti kata itu menjadi amat penting, perlu atensi khusus, perhatian khusus dalam perikop tersebut. Dalam Matius 1 yang tadi kita baca, Matius 13 yang tadi kita baca, saudara sekalian, kata mendengar itu tertulis 14 kali, saudara. 14 kali tertulis kata mendengar di perikop Matius, saudara. Saudara, kita percaya audiens Yesus nggak tuli. Audiens Yesus nggak kurang dalam pendengaran. Semuanya masih baik dalam pendengarannya, umumnya tentunya, saudara sekalian, ya. Berarti, saudara sekalian, mendengar yang dimaksud di sini, yang ditulis sampai 14 kali itu, bukan mendengar dengan telinga fisik. Karena audiens Yesus nggak budak, saudara. Arti mendengar, ya, bangsa Yahudi tahu ini. Arti mendengar adalah mengerti yang dilanjutkan dengan melakukan. Arti mendengar, saudara, adalah mengerti yang dilanjutkan dengan melakukan. Ini berarti mendengarnya dengan hati. Mendengar dengan hati, saudara sekalian. Nah, saudara, nas yang tadi saya merahkan, itu adalah inti seorang Kristen. Dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal. Menebal itu artinya susah ditembus, ya. Menebal, susah ditembus. Mirip. Artinya dengan keras, saudara. Hati bangsa Israel ini menebal, susah ditembus. Dan betul saja, ini bukan masalah intelektual. Mereka ahli Taurat. Ini masalah hati. Mereka justru menyalibkan Yesus, bukan? Mereka berkonspirasi dengan Romawi, ahli Taurat, orang Farisi, untuk menyalibkan Yesus. Mendengar firman itu memakai hati, saudara. Bukan hanya telinga fisik, tapi dengan hati. Hati yang mau taat. Hati yang setelah mendengar, mau meneruskannya dengan melakukan. Tentu dengan kekuatan Roh Kudus. Tentu dengan kekuatan Roh Tuhan, saudara sekalian. Saudara, ini jenis Kristen yang sudah mengalami penebusan Kristus. Orang yang mau mendengar firman dengan hati adalah Kristen yang sudah menerima penebusan Kristus. Orang yang menerima penebusan Kristus akan menyesali dosanya, akan mengakui dosanya, dan akan meninggalkan dosanya, saudara. Dan karena itu, dia pasti berbuah. Dia pasti berbuah karenanya. Dan buah dalam pandangan Allah itu bukan soal angka, saudara. Buah dalam pandangan Allah bukan soal angka. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, Yeremia 40 tahun melayani di Israel, nggak ada satupun yang bertobat. Berbuah menurut perspektif Allah tidak melulu soal angka, saudara. Lihat penulisan buah dalam ketiga versi ini, saudara. Versi Matius. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 100, 60, 30. Versi Markus. Lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara lihat cara penulisan Markus. Matius 100, 60, 30, turun. Versi Markus 30 dulu, baru 60, 100. Versi Lukas. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nggak ditulis berapa kali lipatnya. Multiplikasinya nggak ditulis berapa kali. Tapi Lukas cuma tulis berbuah dalam ketekunan. Saudara, berbuah dalam perspektif Allah itu nggak melulu soal angka, soal bilangan. Bukan itu yang penting. Buah itu bukan angka menurut Tuhan. Namun buah itu adalah perubahan hidup. Buah adalah perubahan hidup, saudara sekalian. Contoh, bahwa buah itu nggak melulu soal angka, saudara. Penjahat, salah satu penjahat yang ada di samping Yesus, berapa buahnya? Mungkin cuma 1, saudara sekalian. Dia cuma berkata begini sama Tuhan Yesus, kan? Tuhan, ingatlah kepadaku kalau kamu kembali nanti sebagai raja. Dia cuma mengaku Yesus sebagai raja. Lalu Yesus bilang, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini, saudara, buahnya cuma 1. Dia cuma mengakui Yesus sebagai raja. Yesus, engkau raja. Pada saat itu juga dia selamat.
Saudara, buah itu bukan angka, tapi perubahan hidup. Si penjahat ini, dia mau merajakan Yesus dalam hidupnya, dan akibatnya dia diselamatkan, saudara sekalian. Buah itu perubahan hidup. Saya tutup khotbah saya dengan satu bagian berikut ini. Tadi kita baca Yesaya 55, bukan? Saya bacakan ulang. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, Tuhan, kita sering dengar ya ayat ini ya. Mungkin sering mengutip, apa yang sudah diucapkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan suruh apa, akan berhasil. Tapi realitanya, banyak orang dengar firman, nggak bertobat-bertobat tuh. Bangsa Israel, saudara sekalian, dia mendengarkan firman. Yesus 3,5 tahun ada di sana. Justru Yesus disalibkan. Ya, sampai sekarang, detik ini. Sampai 9 Agustus 2020, mereka masih menantikan Mesias. Karena mereka nggak mengakui Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu itu sebagai anak Allah. Dengar firman berkali-kali. Kok sepertinya sia-sia ya? Firman yang sudah disuruhkan Tuhan, kok nggak berhasil ya? Saudara, ayat ini artinya nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Ya. Arti ayat ini ada dua. Yang pertama, saudara sekalian, firman akan memberkati pendengar yang mau menaatinya. Firman akan memberkati orang yang mau menaatinya. Yang kedua, firman justru akan menjadi bahan penghakiman bagi pendengar yang tidak mau taat. Jadi apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan, saudara, akan berhasil, tidak akan kembali sia-sia, kalau si pendengar itu menaatinya. Tapi firman itu juga nggak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berhasil, tapi jadi bahan penghakiman, jadi materi untuk menghakimi orang-orang yang tidak mau taat, saudara sekalian. Saudara, dalam pembacaan kita di Matius tadi, semua mendengar firman. Semuanya orang Kristen, minimal bergereja, saudara. Semuanya dengan khotbah. Namun dari 4 jenis tanah, hanya 1/4-nya saja yang berbuah, bukan? Hanya 25%-nya saja yang berbuah, bukan? Tentu ini persentase kasar ya. Jangan dihitung sebagai sebuah analisis yang matematis, saudara sekalian ya. Jangan. Tapi saudara bisa melihat, menurut saya ini peringatan yang sangat serius, saudara. Dari 4 jenis tanah, hanya yang keempat, hanya 1 bagian, hanya 1 dari 4 yang benar-benar jadi tanah yang baik dan berbuah. 3 sebelumnya, 75% saudara sekalian, adalah tanah yang tidak baik, alias tidak akan menerima keselamatan dari Kristus. Ini peringatan yang sangat serius. Ada sebuah ayat dalam Matius 22. Yesus berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jangan main-main, saudara sekalian. Ya, ini peringatan, ini kasih dari Tuhan yang masih memperingati kita, saudara. Saudara, beberapa orang Kristen sudah mendengar perumpamaan ini sejak dia masih sekolah minggu, betul? Saudara, perumpamaan tentang menabur ini cerita sekolah minggu, saudara. Ya, beberapa orang Kristen, saudara sekalian, mendengar cerita ini dari sekolah minggu. Sekarang dia udah punya istri, punya anak, bahkan udah ada yang punya cucu. Pertanyaannya, saudara sekalian, ya, mari kita menanya kepada diri sendiri, nggak usah menghakimi orang. Apakah aku sudah berbuah secara konsisten? Aku ini kalau dengan khotbah ini ya, meskipun aku sudah tahu, ini khotbahnya udah pernah dengar misalnya ya, Sakius lagi misalnya. Tapi aku mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga fisik ini, tapi dengan hati. Mendengar dengan hati, diikuti dengan ketaatan, saudara sekalian. Kita dengar firman ini, perumpamaan tentang perikop penabur ini, saudara. Ini dari Abi, beberapa orang dari sekolah minggu. Udah berapa puluh tahun yang lalu, pertanyaannya. Sudah seberapa lama kita mendewasa? Udah siap belum kita menjadi mempelai wanitanya Kristus? Atau kita masih kanak-kanak? Kanak-kanak nggak pantas bersanding dengan Kristus sebagai mempelai wanitanya, saudara. Setiap orang Kristen ditujukan Allah, diproyeksikan Allah untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Ini simbol keintiman yang sempurna, saudara.
Sekali lagi, tidak mungkin anak-anak menjadi mempelai. Anak-anak itu saya katakan di awal, seenaknya mereka. Anak-anak itu, saudara sekalian, seenak dirinya, semau gue, saudara sekalian. Tetapi orang Kristen yang menerima pengampunan Kristus, yang sudah menerima pengampunan Kristus, akan menyesali dosanya, mengakuinya, meninggalkan dosanya. Itu yang mengakibatkan hidupnya berubah, perubahan hidup ke arah Kristus. Transformasi. Kita dengar, sering dengar ya kata ini ya, transformasi, trans dan formasi. Trans artinya berubah, formasi bentuk, transformasi berubah bentuk. Dulu Kristen kanak-kanak, sekarang dewasa dong. Apalagi yang sudah belasan puluhan tahun, saudara, harus. Kalau enggak, kita bukan jenis tanah yang keempat. Mendengarmu keselamatan. Dengarkan firman Tuhan dengan hati yang diikuti dengan ketaatan untuk melakukannya, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan. Itu akan menyelamatkan kita menjadi mempelai wanita Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami mendengarkan khotbah, mendengarkan firman dengan hati, maka hidup kami pasti akan berubah dan berbuah, ya Tuhan Yesus. Yang karenanya kami semakin dewasa, semakin pantas untuk menjadi mempelai wanita Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami mau tinggalkan kekanak-kanakan rohani itu, Tuhan. Kami mau dewasa, berubah ke arah Kristus, karena kami melakukan apa yang kami dengar, ya Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus. Engkau menolong kami, Tuhan, di masa-masa yang sedang sulit atau lebih sulit dari biasanya karena pandemi ini. Ajar kami untuk tetap berfokus pada melakukan firman, bukan pada kenikmatan hidup saja. Perhatian kami enggak kami curahkan, habiskan untuk dunia ini. Tenaga kami enggak hanya kami habiskan untuk mengumpulkan materi, mengumpulkan kekayaan, ya Tuhan Yesus. Tapi kami juga alokasikan pikiran kami juga, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam semua aspek kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan Yesus. Kami memprioritaskan Engkau, Tuhan. Kami mendahulukan Engkau, sehingga kami punya waktu untuk saat teduh, ya Tuhan Yesus. Kami punya waktu untuk berdua dengan Engkau, ya Tuhan. Engkau menolong kami, Tuhan Yesus. Di masa-masa seperti ini, Tuhan, tetap Engkau harus menjadi sentral, fokus utama dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi, kami ingat, Tuhan, kami memang harus melewati penderitaan. Kami harus melewati penganiayaan. Meskipun mungkin di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang lain, tapi tetap kami harus memperjuangkan, mempertahankan, memegang iman kami, kepercayaan kami, ya Tuhan. Tidak malu mengakui nama Engkau, Tuhan Yesus. Rela tidak dipromosi, rela nggak punya uang terlalu banyak, rela nggak terkenal, karena kami nggak mau menabrak asas-asas kekristenan yang sudah kami tahu lewat firman-Mu, ya Tuhan. Dengan demikian Engkau disenangkan, dengan demikian Engkau disukakan, Tuhan Yesus. Dengan demikian kami makin pantas bersanding dengan Engkau sebagai mempelai wanita Engkau, wanita-Mu, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita dengan berkat dari Bapa Sorgawi, dengan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus mempelai pria kita, dan dengan berkat dari Allah Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal dalam kita, Allah yang tinggal dalam kita, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terima kasih untuk kebaktian online, untuk tele ibadah pada hari ini, ya Tuhan.
Demi nama Kristus kami sudah berdoa, dan kami akan menerima jawaban dari doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa pekan yang akan datang. Tuhan memberkati kita.